Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya? Dan masih semangat belajar di rumah aja. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah adalah kurikulum. SKS-nya masih sama ya, 2 SKS. Belum berubah ya. Nah, pembahasan hari ini apa? Hari ini adalah sejarah perkembangan kurikulum. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, berikutnya adalah tentang sejarah perkembangan kurikulum. Kita tahu bahwa sejak era kemerdekaan RI tahun 1945, kurikulum sudah sering berganti. Mengapa kurikulum sering berganti? Banyak orang mengatakan bahwa kalau menterinya ganti, ya kurikulum akan ganti. Apakah benar seperti itu? Kalau kita telisik memang seperti itu. Tapi kita perlu tahu bahwa kurikulum adalah suatu alat yang digunakan oleh negara kita, negara Indonesia, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, dan tentunya tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa perbedaan kurikulum dari waktu ke waktu? Bagaimana kurikulum itu berkembang dari waktu ke waktu? Akan kita simak bersama-sama melalui penjelasan berikut ini. Mari kita cek. Dermawan naik kendaraan umum, tidak lupa memberi tip pada supirnya. Ayo kawan, kuliah telah kurikulum, simak baik-baik materinya, oke? Sejak era kemerdekaan RI tahun 1945, kurikulum sudah berganti sebanyak 10 kali. Berikut adalah tampilannya. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang ada di masyarakat. Fokus dari kurikulum 1947 adalah pada pendidikan watak atau perilaku, value dan attitude seseorang. Kurikulum 1947 bertitik berat pada Pancawardhana dan mengklasifikasikan pelajaran menjadi 5 kelompok bidang studi. Kurikulum kedua yaitu kurikulum 1952 disebut juga dengan rencana pelajaran terurai. Cirinya adalah pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum 1952, jumlah mata pelajaran adalah 16, ada bahasa Indonesia hingga agama. Kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 64, pokok-pokok pikiran 64 adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyatnya mendapatkan pengetahuan akademik. Titik berat pada kurikulum 64 adalah Pancawardhana. Kemudian lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Kurikulum 64 juga terkenal sebagai kurikulum yang terpisah, yaitu mata pelajaran dikelompokkan berdasarkan 5 bidang studi Pancawardhana. Pada hari Sabtu di kurikulum 64 ada yang namanya Hari Krida, yaitu hari yang isinya adalah berlatih kegiatan sesuai dengan bakat dan minat. Berikut ini adalah pengelompokan mata pelajaran pada kurikulum 64. Jadi ada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Keempat, kurikulum 1968. Ini merupakan perubahan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. 68 bertujuan agar pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat dan sehat secara jasmani. Tujuannya juga mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan dalam beragama. Kurikulum 68 disebut kurikulum yang bulat karena kurikulum ini berisi mata pelajaran yang pokok-pokok saja. Mata pelajaran bersifat teoritis, jadi tidak mengkaitkan dengan permasalahan faktual yang ada di lapangan. Dari kurikulum 68 adalah correlated subject kurikulum yang memiliki arti bahwa terdapat korelasi antara tingkat bawah dengan tingkat atasnya.
Bidang studi pada kurikulum 68 dikelompokkan menjadi 3, yaitu pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 5. Kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Di latar belakang munculnya kurikulum 75 adalah manajemen by objektif yang dikemukakan oleh Dr. Andes Mujito AK selaku pembina TK. Metode yang dianut dalam pengembangan kurikulum 75 adalah PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Zaman penerapan kurikulum 75 dikenal satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan atau mungkin sekarang RPP namanya ya. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan KBM, dan evaluasi. Kurikulum 75 pun menuai kritik bahwa guru terlalu disibukkan dengan kegiatan administrasi yaitu menyusun satuan pembelajaran. Terlalu sibuk dalam hal administrasi ini sudah terjadi sejak tahun 75. Jadi tidak hanya terjadi saat ini ya. Pelajaran pada kurikulum 75 terdiri dari 9 mata pelajaran yaitu agama, PMP, bahasa Indonesia, IPS, matematika, IPA, olahraga, kesenian, dan keterampilan khusus. Kurikulum berikutnya yang keenam yaitu kurikulum 84 yang mengusung proses skill approach yang mengutamakan pada pendekatan proses. Siswa pada kurikulum 84 adalah sebagai subjek belajar, di mana pendekatannya adalah cara belajar siswa aktif. Ciri pertama dari kurikulum 84 adalah berorientasi kepada tujuan instruksional. Kemudian yang kedua berpusat pada anak didik atau melalui CBSA. Ketiga adalah penggunaan pendekatan spiral dalam mengemas bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang diajarkan. Keempat, yaitu guru menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum memberikan pelatihan atau latihan kepada siswa. 7. Kurikulum 94. Kurikulum ini lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Salah satu ciri dari kurikulum 94 adalah penerapan sistem catur bulan, di mana 1 tahun siswa menerima rapor sebanyak 3 kali. Materinya lebih padat, kemudian kurikulum ini bersifat populis, artinya diberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Pada era kurikulum 94 mulai dikembangkan yang namanya KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. 8. Kurikulum 2004 yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi titik beratnya adalah pada kompetensi siswa. Jadi yang dimaksud kompetensi di sini adalah seperangkat kemampuan, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 merupakan penyempurnaan daripada kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol dengan kurikulum 2004 adalah guru lebih diberikan kebebasan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan siswa. Isi dari KTSP adalah tujuan pendidikan, struktur dan muatan tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. 10. Kurikulum 2013 atau Kurtilas, yaitu kurikulum yang dirancang baik dari segi dokumen, proses penilaian maupun tujuan. Jadi bahan ajar pada penyelenggaraan K13 itu didasarkan pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Pada K13 kita kenal ada istilah yang namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Adapun tujuan K13 adalah yang pertama, membentuk manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. Yang kedua, mengarahkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itulah tujuan dari K13.
Makan ikan tanpa nasi. Sekian dan terima kasih. Sumatera Utara beribu Medan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Terima kasih.